Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ipramasari dengan NPM C1C019084 dari kelas C Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bab 6 di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 karya Dwi Martani, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, pada bab 6 ini kita akan mempelajari tentang transaksi dalam kaitannya aset tetap yang masih melibatkan entitas induk dan entitas anak. Nah, apakah dalam bentuk transaksi hulu dan ataupun transaksi hilir. Nah, pada bab ini aset tetap itu dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Nah, aset tetap yang tidak disusutkan itu ketika dua perusahaan itu sudah bergabung menjadi satu entitas usaha. Nah, maka di antara mereka akan terjadi transaksi-transaksi baik hulu atau hilir yang salah satunya berkaitan dengan penjualan aset tetap. Entitas-entitas yang melibatkan transaksi induk dan anak itu tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul itu hanya dengan pihak non-afiliasi saja. Nah, aset tetap itu sudah diatur dalam PSAK 16 yang menyatakan bahwa aset tetap ini akan mendukung operasional perusahaan dan juga bisa sebagai penghasil barang produksi. Nah, selanjutnya itu dampak terhadap pencatatan pada entitas induk dan zona eliminasinya. Nah, bagi perusahaan induk ketika ia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut sebagai disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, di sini ada penghentian aset tetap. Penyebab penghentian aset tetap itu dikarenakan yang pertama yaitu aset tetap tersebut dijual. Yang kedua yaitu aset tetap itu dihentikan penggunaannya. Yang ketiga yaitu aset tetap itu telah ditukar. Hingga dalam pencatatan aset tetap itu akan dihapuskan. Nah, bagi perusahaan anak itu membeli aset tetap dari perusahaan induk, berarti perusahaan anak memperoleh aset tetap. Nah, dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Nah, jadi maksudnya di sini ketika perusahaan induk itu menjual aset tetap kepada perusahaan anak, ia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Nah, untuk menentukan keuntungan atau rugi dari penjualan aset tetap ini dilakukan dengan cara menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nah, nilai tercatat aset tetap itu diperoleh dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi semua beban-beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Nah, contoh untuk aset tetap yang tidak disusutkan itu misalnya tanah. Nah, di sini bakal ada timbul pertanyaan. Kira-kira kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu? Apakah sudah terrealisasi kalau yang kita jual adalah tanah? Nah, maka jawabannya yaitu ketika perusahaan anak itu telah menjual aset tetap berupa tanah kepada perusahaan afiliasi, nah baru kita dapat mengatakan keuntungan atau kerugian itu telah direalisasikan. Nah, contoh untuk aset tetap yang disusutkan itu misalnya mesin atau bangunan. Nah, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Misalkan saya akan menjual aset tetap itu berupa peralatan kepada perusahaan anak, yaitu perusahaan B, sebut saja perusahaan B. Nah, saya menjual pada tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018 perusahaan B telah memanfaatkan aset tetap saya selama 1 tahun.
Nah, jadi pada saat tanggal 31 Desember 2018, saya akan meyakini adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan yang telah sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dengan perusahaan B. Nah, kesimpulannya yaitu keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak itu akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada bab 6 ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.